الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah ucapan yang pertama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Di antara nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiat, yang dengan berbagai macam kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Maka marilah kita wujudkan ungkapan syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya ketakwaan merupakan salah satu kunci seseorang mendapatkan jalan keluar dari setiap ujian yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap ujian hidup yang dia hadapi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara dosa besar yang menafikan tauhid seseorang hamba yaitu al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, di mana seseorang terus-menerus melakukan kemaksiatan, terus-menerus melakukan perbuatan dosa tanpa adanya rasa khawatir, tanpa adanya rasa takut datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya terkadang azab Allah datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk kampung merasa aman datangnya azab kami di malam hari sementara mereka sedang terlelap tidur? Apakah penduduk kampung merasa aman datangnya azab kami di waktu duha sementara mereka sedang bersendak gurau? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Mengapa mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah seseorang merasa aman dari makar Allah, melainkan ia adalah kaum yang merugi. Ini adalah ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang merasa aman datangnya azab Allah sehingga dia bergelimang dalam perbuatan maksiat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu akan mendatangkan dampak buruk, akan mendatangkan musibah, bencana dan malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Berkata sahabat Ali radhiyallahu an, "Ma nuzilal bala illa bidzambin wa ma rufi' illa bitaubatin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, musibah, malapetaka melainkan disebabkan karena perbuatan dosa, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu musibah melainkan disebabkan karena taubat. Inilah yang harus kita camkan. Sesungguhnya perbuatan dosa mendatangkan malapetaka dan musibah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut. Itu semua disebabkan karena ulah tangan manusia, yakni perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sejarah telah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu, melainkan disebabkan karena perbuatan dosa, baik itu kesyirikan maupun maksiat-maksiat lainnya.
tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah yang sangat dahsyat menimpa kaum Ad, kaum Samud. Allah kirimkan teriakan yang sangat keras sehingga memutus jantung-jantung mereka dan mereka pun mati bergelimpangan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengirim angin topan yang sangat kencang yang meluluh lantakkan negeri mereka. Semua itu disebabkan karena maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kadzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah, fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah, wa amma 'Adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah." Di mana kaum Ad, Allah binasakan mereka dengan dikirimnya angin topan yang sangat dahsyat. Demikian pula petaka yang menimpa kaumnya Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan azab yang amat pedih menimpa mereka. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan permukaan tanah yang tadinya di atas menjadi di bawah, dan kami hujani mereka dengan batu. Belum lagi kaumnya Nabi Nuh dan kaum-kaum yang lainnya yang menjadi ibrah bagi kita semua, bahwasanya Allah timpakan musibah, Allah timpakan malapetaka kepada mereka disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Demikian pula bisa jadi kita diberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak berlaku adil, pemimpin yang melakukan tindakan korupsi, pemimpin yang tidak peduli kepada rakyat kecil, juga bisa jadi disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh rakyatnya. Karena pemimpin adalah cerminan rakyat. Selama rakyat berani membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, berani berbuat maksiat kepada Allah, meninggalkan salat, berlaku curang, jangan harap Allah akan memberikan pemimpin yang adil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaannya sendiri. Karena demikianlah pemimpin yang zalim disebabkan karena rakyat yang melakukan kezaliman. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika penduduk kampung mereka beriman dan bertakwa, fokus melakukan tasfiyah tarbiyah, fokus terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mereka fokus mendidik keluarganya, mereka fokus mengajarkan keluarganya tentang hakikat Islam yang benar, tauhid yang benar. Maka ini akan mendatangkan kemakmuran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk kaum mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan buka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara makar Allah adalah istidraj. Naam, istidraj, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang bergelimang dalam kenikmatan dunia di atas maksiat yang dia lakukan. Maka jangan kita merasa iri dengan orang-orang yang dibukakan pintu rizki, dengan orang-orang yang diberikan kekayaan, tapi ternyata mereka di atas kekufuran, tapi mereka di atas kemaksiatan. Bisa jadi itu adalah istidraj, di mana Allah Subhanahu wa taala mengulur-ngulur waktu yang pada akhirnya Allah akan binasakan dia secara tiba-tiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza ra'aitallaha
yu'til abada minad dunya ala ma'asih fa'alam annahu istidrajun. Apabila engkau melihat ada seorang hamba yang Allah berikan kenikmatan dunia di atas kemaksiatan yang dia lakukan, bisa jadi itu adalah bentuk istidraj. Maka hendaknya kita melakukan muhasabah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat tersebut sudah membuat kita bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya, apakah nikmat-nikmat tersebut bukanlah sebagai rahmat, tapi itu sebagai azab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tambah palingkan kita dari mengingat kepadanya. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah akan jadikan hati mereka terus berpaling, sehingga Allah turunkan azab secara tiba-tiba. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sesungguhnya ketakwaan merupakan kunci seseorang menjadi mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah fokus kita sebagai hamba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk mengejar dunia, karena dunia tidak akan bisa dikejar. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah puas kalau orientasi hidup kita hanya untuk mengejar target-target dunia. Maka seorang hamba yang beriman, dia tahu bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya hanyalah titipan, hanyalah sebagai wasilah untuk mengejar kehidupan akhirat. Karena itulah yang Allah perintahkan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah kehidupan akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepada kalian. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan petunjuk, keistiqomahan untuk selalu menjalankan perintah Allah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij farajal makrubin wa nafis asratal mu'asirin waqtidaina 'anil madinin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu wastaqimu atadilu wasudul khalata rasu. Diluruskan dan rapatkan barisannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام علينا وأشهد أن الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله